Hey hey hey, hola Indomax Indo Magazines. Oke, dua kabar mantap kali ini. Yang pertama datang lagi dari Raski Rusia yang tiba-tiba kini dikabarkan bos telah mengirimkan sebuah kapal destroyer sangarnya ke wilayah Aceh. Nah lo, ada apa gerangan? Apakah ada hubungan atau sesuatu yang khusus nih antara Rusia dengan Provinsi Aceh? Setelah ini kita ceki-ceki bosku. Kemudian kabar kedua nanti datang dari TNI yang kini dikabarkan bakal menerapkan konsep Optimum Essential Force atau OEF yang bakal menjadi arah kebijakan pembangunan kekuatan pertahanan jangka menengah. Hal ini pun tak main-main bos. Asalnya diantaranya yang mau dibangun mulai dari 750 batalion tempur, 5 kuarmada sampai dengan pembentukan satuan antariksa. Nah loh, lantas seperti apakah itu rencananya? Apa tujuannya? Penasaran beritanya? Cus, Markibong, mari kita bongkar berita lengkapnya satu per satu bosku. Oke, breaking news pertama kali ini datang dari Sabang Aceh bos. Jadi admin kutip dari beberapa sumber berita berikut. Baru-baru ini sebuah kapal perang raksasa milik Angkatan Laut Rusia, yaitu RFS Marcel Saposnikov, telah merapat di ujung barat Indonesia, tepatnya di perairan Sabang Aceh. Kapal perang ini pun bukan kapal sembarangan bos. Ini adalah destroyer kelas Udaloy, salah satu tulang punggung armada anti kapal selam milik Angkatan Laut Bapak Putin. Kapal destroyer dengan nomor lambung 543 ini pun disebut sudah berada di perairan Sabang sejak tanggal 31 Oktober kemarin. Dan kedatangannya disambut langsung oleh Komandan Lanal Sabang yaitu Kolonel Laut P. Sadimin. Nah, lantas pertanyaannya apakah maksud dan tujuan destroyer Rusia ini mendatangi Provinsi Aceh? Oke, jadi kunjungan ini pun disebut bukan sekedar parkir kapal doang bos. Ada misi diplomasi militer yang cukup dalam di baliknya. Jadi setibanya di Sabang, rombongan Angkatan Laut Rusia pun diketahui langsung mengikuti agenda resmi bersama TNI Angkatan Laut. Salah satunya yaitu upacara penghormatan di makam Hetkerkov Merbabu di Gampong Kota Ateo, Kecamatan Sukakarya, Sabang. Dan kunjungan ini pun merupakan wujud hubungan diplomatik dan kerjasama yang baik antara TNI Angkatan Laut dan Angkatan Laut Federasi Rusia, khususnya dalam mempererat persahabatan serta penghormatan terhadap jasa para pahlawan yang telah berkorban, ujar Sadimin dikutip dari keterangan Penlanal Sabang, Senin 3 November hari ini bos. Nah, sekarang lanjut sedikit kita intip kapal perangnya. Jadi RFS Marcel Saposnikov ini pun punya ukuran monster bos, yaitu panjang 163 meter, lebar 19 meter, dengan bobot penuh 7.900 ton. Mesin turbin gasnya pun bertenaga 90.000 horsepower, sehingga mampu membuatnya ngebut sampai 29 knot alias 54 km per jam di laut. Persenjataannya pun bukan kelas kaleng-kaleng. Ada rudal anti kapal SSN 14 Silex, kemudian torpedo 533 mm, sistem anti serangan udara SAN-9 Gauntlet, dan bahkan helikopter anti kapal selam KA-27 Helix di dek belakang. Dengan kata lain, kapal ini pun bukan tamu biasa bos, tapi serigala laut bertenaga penuh yang berkunjung dengan bendera damai. Kehadiran destroyer ini pun mempertegas satu hal, yaitu kerjasama maritim Indonesia-Rusia masih hidup dan Sabang sekali lagi jadi panggung strategis Indo-Pasifik. Mantap jos. Oke, lanjut kabar mantap kedua datang dari rencana besar TNI yang kini bakal membentuk 750 batalion tempur, 5 kuarmada dan satuan antariksa bos. Nah, jadi sebelum masuk lebih dalam, sekarang kalian bayangkan dulu nih, dalam waktu kurang dari 5 tahun, kekuatan militer Indonesia sepertinya bakal tidak lagi sama seperti sekarang. Bukan hanya soal pembelian senjata baru bos, bukan sekedar tambahan pasukan, tapi ini perubahan total yang disusun dalam sebuah blueprint bernama Optimum Essential Force. Sebuah rencana untuk membangun kekuatan militer Indonesia sampai ke tingkat maksimal yang realistis. Dan inilah fase kebangkitan postur militer Indonesia. Nah, pertanyaannya nih, apa yang sebenarnya sedang disiapkan TNI dalam periode 2025 sampai 2029 ini? Oke, jadi admin kutip dari beberapa sumber berita berikut. Yang pertama, langkah datang dari darat. TNI Angkatan Darat kini telah menetapkan target 750 batalion bos. Sebuah angka yang bukan kaleng-kaleng. Di mana 750 batalion ini artinya pembangunan kekuatan yang tersebar
Dari Papua, Kalimantan sampai NTT, sistem pertahanan berlapis bukan lagi fokus di Pulau Jawa atau kota besar, tapi di garis batas terluar NKRI. Dan dengan ini, TNI Angkatan Darat pun tidak hanya siap bertahan, tapi juga mampu menciptakan efek gentar terhadap siapapun yang coba masuk wilayah Indonesia. Kemudian dari laut, TNI AL pun kini bersiap membentuk 5 komando armada bos dan 15 komando daerah maritim. Jika sekarang Indonesia punya 3 koarmada, maka dalam 5 tahun jumlahnya bakal naik hampir 2 kali lipat, yaitu menjadi 5 koarmada. Kenapa? Karena pertempuran di masa depan akan banyak terjadi di laut. Mulai dari perebutan jalur pelayaran, sumber energi, bahkan konflik wilayah. Dan Indonesia kini sadar siapa yang lemah di laut akan kalah sebelum perang dimulai bos. Kemudian di udara, TNI AU pun kini bersiap masuk level baru, di mana rencana penambahan 33 radar pertahanan udara, kemudian pembaruan sistem anti serangan hingga pembentukan satuan baru yang mungkin terdengar seperti film fiksi ilmiah, namun sudah eksis nih di beberapa negara bos, yaitu Satuan Antariksa. Jadi TNI kini akan masuk domain ruang angkasa, bukan untuk perang bintang seperti film-film Star Wars, tapi untuk penguasaan satelit, komunikasi militer, intelijen orbital, dan sistem pertahanan udara berbasis ruang. Pasalnya dunia kini sudah menuju space military race, dan Indonesia pun tak mau ketinggalan. Nah, kini lantas pertanyaannya, apakah tujuan utamanya tiba-tiba TNI membentuk semua itu? Oke bos, jadi jawabannya kalau admin lihat ya sederhana. Dunia kini sedang berubah. Kalian tahu sendiri konflik global kini meningkat. Mulai dari perang Ukraina, Israel, Palestina, India, Pakistan, ketegangan di Laut Cina Selatan, sampai ancaman cyber, drone, dan satelit militer. Perang sekarang bukan lagi sekedar tank dan kapal-kapal perang, tapi juga termasuk perebutan data, energi, ruang kendali, dan wilayah yang tak terlihat, alias dunia cyber, perang dunia maya bos. Negara kita Indonesia pun kini berada di tengah pusaran, karena kita adalah negara kunci di jalur Indo-Pasifik. Siapapun yang memegang Indonesia akan dapat menguasai rute perdagangan dunia. Itulah sebabnya kalau Indonesia lemah, kita bisa jadi sasaran empuk bos. Tapi kalau Indonesia kuat, kita bakal menjadi penentu peta kekuatan regional. Kemudian adapun program Optimum Essential Force ini adalah bertujuan untuk meningkatkan daya tangkal nasional, menjamin keamanan wilayah dan sumber daya strategis, menjadikan TNI modern, adaptif, dan siap menghadapi perang masa depan, kemudian juga untuk masuk ke domain baru yaitu cyber dan antariksa, serta menjawab ancaman bukan dengan reaksi tapi dengan kesiapan. Indonesia kini sedang naik kelas dan TNI kini sedang membangun fondasinya bos. Dimana ada pepatah yang bilang siapa yang lemah akan dimangsa. Dan negara kita, Indonesia jelas memilih untuk tidak jadi santapan bos. Itulah mungkin alasan besarnya di balik transformasi besar-besaran ini. Mantap, mantap jos. Nah, jadi bagaimana menurut kalian tentang hal ini? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar dan jangan santuy terus demi Indonesia tangguh. Salam Indomax Indo Magazines.